Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferasari dengan NIM D1B19030 dari kelas Agroteknologi B. Baik, di sini saya akan menjelaskan lahan suboptimal. Istilah suboptimal adalah awalan yang menunjukkan bahwa tanah menghambat pertumbuhan tanaman karena jumlah air, cahaya, atau nutrisi di bawah optimal. Istilah lahan suboptimal mulai digunakan secara luas untuk menggambarkan karakter khas lahan dengan produktivitas rendah, pengembalian ekonomi yang berkurang, dan/atau keterbatasan yang parah untuk penggunaan pertanian. Dalam konteks ini, penggunaan tanah lebih luas dari sekedar lapisan tanah atau medan. Ini termasuk atmosfer, geologi, hidrologi, tanah, dan seluruh makhluk hidup di dalamnya, termasuk aktivitas manusia seperti drainase, terasering, dan irigasi. Selanjutnya, jenis tanah suboptimal. Terdapat 5 jenis lahan suboptimal di Indonesia, yaitu yang pertama lahan kering masam, kedua lahan kering pada iklim kering, ketiga rawa pasang surut, keempat rawa dataran rendah, dan kelima lahan gambut. Penentuan jenis lahan suboptimal berdasarkan jenis tanah, curah hujan, dan bentuk lahan. Secara total 78,2% atau 2/3 luas dataran Indonesia merupakan lahan suboptimal. Selanjutnya, strategi untuk melakukan pertanian di tanah suboptimal. Secara umum, persiapan penggunaan lahan suboptimal untuk pertanian ditentukan oleh 3 faktor sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan lahan untuk mengatasi kondisi tanah yang masam, hara yang buruk, lapisan tanah yang tipis, dan keracunan pirit. Kedua, pengelolaan air. Aspek ini sangat penting baik di lahan kering maupun lahan basah. Di lahan kering bertujuan untuk menyediakan air untuk irigasi, sedangkan di lahan basah berfungsi untuk mengatur air. Yang ketiga, seleksi kultivar, yaitu untuk membuat tanaman adaptif dalam kondisi suboptimal. Selanjutnya, identifikasi serta stres yang dialami pada gambar lahan. Yang seperti yang kita lihat pada gambar berikut, yaitu di gambar lahan kering iklim kering, di mana pada gambar tersebut merupakan lahan yang intensitas cahaya matahari langsung mengenai lahan tersebut, di mana lahan ini tidak tergenangi oleh air dan ditumbuhi oleh pepohonan dan rumputan. Adapun stres pada lahan ini yaitu kelebihan cahaya matahari. Selanjutnya yaitu lahan gambut. Seperti yang kita lihat pada gambar, itu terdapat pohon kelapa, pohon pisang, tanah hutan coklat, ya, karena suhu lingkungan bagi tanaman sulit atas lingkungan yang dialami, yaitu sifatnya yang sangat masam. Selanjutnya, lahan kering masam. Pada lahan ini tidak terdapat tumbuhan yang tumbuh ataupun pepohonan liar. Tanah tidak berada dalam kondisi normal, ada tingkat pH yang dimiliki terlalu rendah. Itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.